5, 4, 3, 2, 1. Materi yang pertama tentang difusi dan diseminasi inovasi. Oke, kita langsung saja ke pengertian dari difusi, ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat maupun memencar yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi intinya seperti halnya kalian sedang mengobrol atau berdiskusi mungkin ya. Oke, kita langsung lanjut. Pengertian dari diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Jadi kan tadi kan difusikan secara spontan atau langsung ngomong saja. Kalau diseminasi itu sebaliknya, harus direncanakan terlebih dahulu. Oke, dalam pengertian ini dapat direncanakan terjadinya difusi, misalnya dalam penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan. Ada beberapa tahap-tahap proses keputusan inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan dihadapkan pada keberadaan inovasi dan memperoleh sejumlah pemahaman mengenai bagaimana berfungsinya. Yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasi. Tahap persuasi terjadi ketika seseorang atau pembuatan keputusan lainnya membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi. Yang ketiga yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan menggunakan inovasi tersebut. Yang kelima yaitu tahap konfirmasi. Tahap konfirmasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan mencari pemantapan atau penguatan dari sesuatu keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dia dapat menarik kembali keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada pesan-pesan yang bertentangan dengan inovasi. Bisa dilihat sendiri ya, di sini ada beberapa tipe keputusan inovasi serta penjelasannya. Nah, di sini pertama
pertama ada keputusan inovasi opsional, yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas, dan yang keempat ada keputusan inovasi kontingensi. Nah, yang pertama itu ada keputusan inovasi opsional. Jadi maksudnya di sini meskipun keputusan inovasi opsional dengan pemilihan menerima atau menolak inovasi secara individu dan dilakukan secara mandiri, jadi seseorang dapat mengambil keputusan berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Jadi, keputusan inovasi opsional ini lebih kepada individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Jadi, maksud dari keputusan inovasi kolektif ini, di sini semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan bersama yang telah dibuatnya. Misalnya, di suatu lingkungan masyarakat, atas kesepakatan bersama di setiap RT-nya, agar tetap menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti tidak membuang sampah ke sungai, yang kemudian disahkan atau dirapatkan antar kedua RT-nya di dalam satu wilayah RW. Maka, hasil dari keputusan tersebut telah dibuat dan harus dipatuhi, walaupun secara individu mungkin masih ada yang keberatan. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Jadi, maksudnya di sini ketika seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta wewenang berhak menerima atau menolak suatu keputusan. Misalnya, di salah satu perusahaan, seorang pimpinan itu dapat memutuskan bahwa setiap hari Rabu dan Kamis harus memakai seragam batik. Maka, semua pegawai sebagai anggota di perusahaan tersebut harus melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh atasannya, karena para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi, serta para anggota tersebut hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh unit pengambil keputusannya. Yang keempat, keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi yang baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Jadi, misalnya, di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok mulai dari sadar dengan adanya inovasi pendidikan sampai menerapkan inovasi pendidikan. Ada beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individu. Yang akan dibahas di sini yaitu menurut Rogers dan Schoenmakers 1971. Di sini ada pengetahuan, persuasi atau sikap, keputusan menolak atau menerima, dan konfirmasi. Langkah pengetahuan. Pengetahuan dan kesadaran jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati penerima inovasi. Langkah pembentukan sikap. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau menerima inovasi. Beberapa sikapnya yaitu sikap terbuka terhadap inovasi. Ditandai dengan ada kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi. Sikap yang berikutnya yaitu memiliki persepsi tentang potensi inovasi. Ditandai dengan adanya kemauan organisasi untuk menggunakan inovasi. Adanya keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Terus kemudian adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi. Langkah yang berikut yaitu pengambilan keputusan. Pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Kemudian keputusan inovasi opsional yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu.
Ada juga keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama atau kelompok. Kemudian yang berikutnya yaitu langkah tahap konfirmasi. Individu atau pembuat keputusan mencari pemantapan untuk keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi ia dapat membalikan keputusan ini jika dihadapkan pada pesan-pesan yang bertentangan mengenai inovasi. Tahap konfirmasi berlanjut setelah keputusan untuk mengambil atau menolak selama periode waktu yang tidak pasti. Secara umum, dalam proses inovasi terdapat dua model jika dilihat dari pelaku inovasinya. Model tersebut meliputi model proses inovasi yang berorientasi pada individual dan model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Penyelenggara pendidikan formal adalah suatu organisasi, maka pola yang sesuai diterapkan dalam bidang pendidikan adalah pola inovasi organisasi. Model proses inovasi yang berorientasi pada individual antara lain pertama dari Levice dan Steiner tahun 1961 dengan tahapnya yaitu menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, lalu membangun. Kedua ada dari Coley tahun 1961 dengan tahapnya yaitu belum menyadari, memahami, mempercayai, lalu mengambil tindakan. Dan selanjutnya ada dari Rogers tahun 1962 dengan tahapnya pertama menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, lalu menerima atau adoption. Selanjutnya model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Pertama ada dari Milo tahun 1971 dengan tahapnya yaitu konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusionalisasi. Kedua ada dari Sipar tahun 1967 dengan tahapnya penemuan ide, mengadopsi, dan mengimplementasi. Terakhir ada dari Hedge dan Aiken tahun 1970 dengan tahapnya itu evaluasi, inisiasi di dalamnya terdapat kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Lalu ada implementasi dan selanjutnya ada Nah, di sini akan saya bahas 3 faktor. Faktor yang pertama itu faktor kegiatan belajar mengajar. Nah, yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar yaitu kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Karena guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan juga inovasi pendidikan adalah siswa, karena siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi di sini siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Nah, faktor eksternalnya yaitu orang tua, karena orang tua murid ikut mempunyai peran dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, ataupun sebagai penunjang pengadaan dana. Nah, yang ketiga yaitu sistem pendidikannya, pengelolaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, penanggung jawab pendidikan
di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Nah, adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Nah, dengan adanya tanda-tanda bahwa guru kurang mampu melaksanakan tugas, maka mengurangi kepercayaan atasan terhadap guru. Dengan adanya rasa kurang percaya menyebabkan timbulnya kecurigaan atau tidak jelasan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Karena atasan menganggap tidak memperoleh kejelasan tentang tanggung jawab, penggunaan wewenang, serta kemampuan profesional yang dimiliki guru, maka dibatasi pemberian wewenang dan kesempatan mengembangkan kemampuan. Perubahan cepat dunia digital menuntut banyak perubahan dan penyesuaian di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Kami di sini akan memberikan gagasan terkait inovasi pendidikan dan inovasi pembelajaran yang berbasis digital. Karena inovasi yang berbasis digital ini sangat mudah untuk diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke. Untuk inovasi pendidikan, kami mempunyai gagasan tentang aplikasi pendidikan moral yang diberi nama Moral Education. Aplikasi ini di dalamnya berisikan tulisan tentang materi, cara bersikap yang bernilai positif baik di dalam ucapan maupun tindakan. Selain itu, dilengkapi juga dengan video animasi yang menarik tentang cara mengimplementasikan sikap yang bernilai positif tersebut di kehidupan sehari-hari. Nantinya, kalian tinggal pilih dan klik saja materi yang ingin dipelajari. Misalnya, kalian klik cara bersikap terhadap orang yang lebih tua. Nantinya langsung muncul penjelasan dan video animasi tentang cara bersikap terhadap orang yang lebih tua. Diharapkan dengan adanya aplikasi Moral Education ini dapat meningkatkan moral masyarakat, khususnya anak-anak di Indonesia. Kemudian, untuk inovasi pembelajaran, kami memiliki gagasan tentang aplikasi berwarna, atau kepanjangannya Berwawasan Nusantara. Aplikasi berwarna ini nantinya berisikan materi tentang adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Nusantara, baik itu tarian daerah, lagu-lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, suku bangsa, dan lain sebagainya mengenai Nusantara. Penjelasan materinya nanti berupa tulisan dan video animasi yang menarik yang tentunya akan membuat pembelajaran semakin asik. Cara kerjanya cukup mudah. Nanti akan ada pilihan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Misalnya, kalian klik Provinsi Jawa Barat. Nanti akan muncul semua adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Jawa Barat, mulai dari tarian daerah, lagu daerah, dan sebagainya. Misal kalian klik tarian daerah, nanti akan muncul penjelasan materi dan video animasi tarian khas daerah Jawa Barat. Diharapkan dengan aplikasi ini semua orang, khususnya anak-anak Indonesia, dapat mengenal dan melestarikan kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Dan semoga semua gagasan inovasi yang kami berikan dapat segera terrealisasikan, karena kami sekarang masih dalam tahap pengembangan.